Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Dwi Salsabila dari kelas manajemen B, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, akan menyampaikan atau memaparkan materi tentang tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah agama yang keenam. Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat lainnya kepada saya dan kita semua sebagai hambanya. Sholawat serta salam tak lupa saya curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita para umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Perintah ini terdapat dalam Quran Surat Hud ayat 61, serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi. Quran Surat Al-Maidah ayat 16 dengan cara beriman dan beramal soleh dalam Quran Surat Al-Rod ayat 29 dan bekerja sama dalam menegakkan kebenaran. Dalam perjalanan hidup dan kehidupannya, manusia sebagai makhluk Allah pada dasarnya mengemban amanah atau tugas-tugas kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah kepadanya agar dipenuhi, dijaga, dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Al-Maraghi ketika menafsirkan ayat Innallaha yamurukum an tu'adu al-amanati ila ahliha, Quran Surat An-Nisa ayat 58, ia mengemukakan bahwa amanah tersebut ada bermacam-macam bentuknya, yaitu amanah hamba terhadap Tuhannya, yakni sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga oleh manusia, yang berupa mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta menggunakan alat-alat potensial dan anggota badan dalam berbagai aktivitas yang bisa menimbulkan kemanfaatan baginya dan dapat mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sehingga bila manusia melanggarnya, maka berarti dia berkhianat kepada Tuhannya. Amanah hamba terhadap sesama manusia yakni mengembalikan barang-barang titipan kepada pemiliknya dan tidak mau menipu, serta menjaga rahasia seseorang yang tidak pantas dipublikasikan. Adapun tugas manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah, pada dasarnya manusia terdiri atas dua substansi, yaitu jasad atau materi dan roh atau imateri. Jasad manusia berasal dari alam materi, saripati yang berasal dari tanah, sehingga eksistensinya mesti tunduk kepada aturan-aturan atau hukum Allah yang berlaku di alam materi atau sunatullah. Sedangkan roh-roh manusia sejak berada di dalam arwah sudah mengambil kesaksian di hadapan Tuhannya bahwa mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya dan bersedia tunduk dan patuh kepadanya. Terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Karena itulah, kalau manusia mau konsisten terhadap eksistensi dirinya atau naturnya, maka salah satu tugas hidup yang harus dilaksanakannya adalah Abdullah, hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh kepada aturan dan kehendaknya, serta hanya mengabdi kepadanya. Selanjutnya, tugas manusia sebagai khalifah Allah. Tugas hidup manusia juga sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hal ini dapat difahami dari firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpah darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau.
Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata khalifah sendiri berasal dari kata khalf, menggantikan atau mengganti, atau kata kholaf, orang yang datang kemudian, sebagai lawan dari kata salaf, orang yang terdahulu. Sedangkan arti khalifah adalah menggantikan yang lain, ada kalanya karena tidak adanya orang yang diganti, atau karena kematian orang yang diganti, atau karena kelemahan atau tidak berfungsinya yang diganti. Misalnya, Abu Bakar ditunjuk oleh umat Islam sebagai khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW. Ketika memerankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, ada dua peranan penting yang diamanahkan dan dilaksanakan kepada manusia sampai hari kiamat. Yang pertama adalah memakmurkan bumi al-timarah. Yang kedua, memelihara bumi dari upaya-upaya perusakan yang datang dari pihak manapun atau ar-riayah. Dua peran yang dipegang manusia di muka bumi sebagai khalifah dan abdun merupakan perpaduan tugas dan tanggung jawab yang melahirkan dinamika hidup yang syarat dengan kreativitas dan amaliyah yang selalu berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Dua sisi dan tanggung jawab ini tertata dalam diri setiap muslim sedemikian rupa. Apabila terjadi ketidakseimbangan, maka akan lahir sifat-sifat tertentu yang menyebabkan derajat manusia meluncur jatuh ke tingkat yang paling rendah. Seperti firman Allah dalam Quran surat Atin ayat 4 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilinya, yaitu hukum-hukum Tuhan yang tertulis dalam kitab suci, maupun yang tersirat dalam kandungan pada setiap gejala alam semesta. Adapun dari penjelasan di atas atau penjelasan yang sudah saya jelaskan, garis besarnya adalah ajaran Islam dapat dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama adalah hablum minallah, yaitu tentang hubungan makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hablum minanas, yaitu tentang hubungan baik antar manusia satu dengan manusia lainnya. Dan yang ketiga, hablum minal alam, yaitu sebagai hamba Allah, posisi manusia adalah sama dengan makhluk-makhluk lainnya. Selain peran sebagai hamba yang bersifat vertikal, manusia juga mempunyai peran horizontal, yaitu sebagai khalifah Allah di muka bumi. Tugas khalifah adalah menjadi wakil Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat atau ucapan yang saya katakan dalam materi kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pelihatnya atau pendengarnya. Sesungguhnya, kesempurnaan atau kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan datangnya dari diri manusia itu sendiri. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.